jamaah Majelis Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Untuk acara selanjutnya, ceramah yang pertama, mari sama-sama kita dengarkan, yang insya Allah hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Ibu Ustazah Siti Lulu Muflihah SPDI. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa rasulahu sallallahu alaihi wasallam litatmimi makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Khallaq. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sa'adatan tunji qailaha min adabi yaumit talaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang bagus, akhlak yang sempurna yang harus kalian contoh bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dan bagi mereka yang percaya akan hari akhir, dan bagi mereka yang banyak menyebut nama Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama-sama orang jajar sudah hafal di luar kepala di hadis. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Diulang bersama-sama. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Wa qala du'aihi wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak DKM Mushola At-Taqwa, yaitu Bapak Haji Samsudin beserta keluarga besarnya, Ibu Haja Warsiti yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Majelis Taklim At-Taqwa, Ibu Muhani beserta pengurus Majelis Taklim Ratib At-Taqwa. Sama-sama kita hormati Bapak Lurah Jati Jajar, Bapak RW 04 Al-Mukarram Bapak Yudi Widianto, Bapak RT 02 Al-Mukarram Bapak Junaidi, orang tua kita, guru kita bersama Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Mulyani, Ibu Ustadzah Nunung, jamaah dari PAC Tapos, dari Kelurahan Ranteng Cimpaen, Cilangkap, dan juga Ibu Ketua FKMT Kelurahan Jati Jajar Ibu Ustadzah Yayat, juga para ketua majelis taklim sejati jajar, terkhusus tercinta yang saya banggakan seluruh majelis taklim Ratib At-Taqwa, terutama panitia. Ketuanya tidak tidur seminggu, panitia tidak tidur 3 minggu. Tidak tidur, cuma ngorok doang. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah limpahan karunia-Nya. Pada pagi menjelang siang hari ini atas izin Allah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka thalabul ilmi, bersilaturahim, wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang tidak lain dan tidak bukan supaya kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Niat baik ibu-ibu semua pulang dari sini dirontokkan dosanya oleh Allah. Man ghadan li talabil ilmi shollat alaihil malaika
wa burika lahu fi ma'isyah. Man ghadan, barang siapa di pagi hari, li talabil ilmi, niat mencari ilmu karena Allah, dapatnya 2. Salat alaihil malaika wa burika lahu fi ma'isyati. Pertama, malaikat sibuk membacakan sholawat untuk ibu-ibu semua alias diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, kalau niatnya karena Allah, wa burika fi ma'isyati, pulang dari sini urusan-urusan kita di dunia pasti akan dibereskan oleh Allah. Yang punya utang-utangnya pasti lunas. Kalau urusan utang darame. Salawat beserta salam semoga tersanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kelak fil yaumil qiyamah semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai, sebenarnya panitia menyediakan kelas eksekutif di atas, ada TV-nya. Tapi semua jamaah nggak mau. Galakan jamaahnya daripada panitia. Pagi-pagi panitia bilang, ibu silakan ke atas, ada AC, ada TV. Apa jawabnya? Di rumah juga lihat TV, orang di sini nggak mama langsung panitianya ijab, udah diam. Terserah deh bu, ibu duduk yang mana. Khawatir, alhamdulillah. Ini ada 1.300 manusia semua, makan nasi semua, doyan duit semuanya. Maka semoga 1.300 ini dengan kita mencintai akhlak Rasulullah SAW kelak mendapatkan syafaatul udmanya fil yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya cintai, yang disampaikan Bapak Haji Samsudin, at-taqwa ini mulai saya ngajar tahun 98. Dari mulai nikah, hamil, punya anak, sampai sekarang kira-kira 2023 dikurangin 1998. At-taqwa ini udah berapa tahun ngaji sama saya? Hitung, jangan banyak. Tukang risol mana? Tukang risol berapa? 2023 dikurangi 1998. 25 tahun. Makanya wajar di Jati Jajar ini udah nggak ada orang berantem. Sudah nggak ada ibu-ibu yang mulutnya monyong-monyong. Sudah nggak ada kesel. Semua sekarang ibu-ibu Jajar rukun-rukun, kalaupun berantem adanya yang pas saya nggak ada gitu. Alhamdulillah, ibu, wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW mau nggak mau harus ngikutin akhlak. Apakah kita sulit untuk mencontoh akhlak Rasulullah? Tidak bakal sulit asal kita mengasah ketaatan. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, di dalam diri manusia nih kita ada 4 unsur. Maunya Allah, 1 unsur ini harus kita tonjolkan, yang 3 unsur ini harus kita tenggelamkan. Kalau dihilangkan nggak bisa, karena memang dari sononya. Jadi di dalam diri manusia Allah berikan 4 unsur. Pertama ada unsur ruhiyah. Unsur ruhiyah itu manusia sifatnya mirip kayak kelakuan malaikat. Malaikat bagaimana? Senang kebaikan, senang kerukunan, senang keakuran, senang kedermawanan, senang memaafkan, tidak sakit hatian, dan tidak iri dan dengkian sama orang. Ini sifat ruhiyah. Yang kedua, dalam diri manusia itu ada sifat bahaimiyah. Bahaimiyah itu artinya binatang ternak. Jadi manusia di dunia ini ada yang di dunia modelnya kayak binatang ternak. Bagaimana sifat binatang ternak? Makan, minum, tidur, kawin. Ini binatang ternak. Lihat kan ya? Ada tuh. Ada manusia begitu. Kerjaannya cuma makan, minum, tidur,
kawin. Oh, Mbak malah enak banget deh. Yang kena matahari pahalanya 900. Yang ketiga, dalam diri manusia saya dan ibu ada unsur sibaiyah, pakai sin kecil, nggak ada titiknya. Artinya unsur sibaiyah itu watak manusia mirip seperti binatang buas. Bagaimana binatang buas? Nyengkerem, nonjok, nyekit, bunuh, ngeracunin, nendang dari belakang. Itu adalah kayak binatang buas, lebih ganas. Jadi kayaknya anteng senyum, wow di belakang jotosin. Ada di sini nggak ada, jadi jajar gitu loh. Siapa yang garumin air laut? Allah. Yang keempat, dalam diri manusia itu ada unsur syaitonia. Sifatnya manusia yang kayak setan bagaimana? Menipu, mengelabui, ngerayu yang tidak baik, memperdayai, menggoda. Setiap manusia itu ada 4 ini. Nah, kata Allah, kalau kamu ingin mencontoh akhlak Rasulullah, 3 kamu kubur, yang 1 tonjolin. Apa 3 itu yang dikubur? Yang dikubur apa Bu? Yang 1 ditonjolin, yang dikubur sifat apa? Kayaknya melototin saya, masa kagak nyambung. Yang ditutup 3 sifat apa yang ditutup? Yang nggak boleh ditonjolin, 1. Ya udah binatang ternak gitu aja dah. Ya binatang ternak. 2 binatang buas. 3 harus dimunculkan sifat ruqyah. Jadilah kayak malaikat. Bu, bagaimana supaya saya bisa menjadi seperti wataknya malaikat? Lakukan ketaatan secara istiqomah, berteman, bergaul, duduk dengan orang-orang yang senang memberitahukan jalan pulang ke akhirat. Karena semakin ibu taat, yazidul iman. At-ta'atu yazidul iman, al-maksiatu apa? Yang kusul iman. Orang yang taatnya banyak maka akan menjadikan tambahnya iman. Orang yang maksiat, yang kusul iman, imannya merosot. Maka kalau kita semua sudah bisa menonjolkan akhlak atau unsur ruhiyah, diajak berbuat baik tidak susah. Maka kalau tidak susah, urusan kita akan selalu dimudahkan oleh Allah. Dengan sebab kita membantu urusan orang lain, maka urusan kita pun akan dimudahkan oleh Allah. Jadi konsep hidup itu kata ulama, man yazra yakshot. Ya, siapa yang menanam, maka itulah yang ibu panen. Di sini nanam kebencian, maka panen dibenci orang. Di sini ibu menanam ramatama, akan diramatamai orang. Di sini ibu menanam kejudesan, di sono dijudesin orang. Di sini ibu menanam penipuan, maka kemana dimanapun akan ditipu oleh orang. Ini kepada jamaah seluruh nih setapos, ada Cimpong, ada Cirangkap. Jadi Mama Dede ini dulu sebelum ada Muslimat NU di Depok, beliau sudah menjadi ketua Muslimat NU. Sebelum dipegang oleh Bunda Dewi itu istrinya Bapak Yuyun, wakil wali kota Depok. Itu Mama dulu. Jadi Mama Dede menjadi ketua Muslimat 20 tahun. Kemudian lanjut, habis itu ada Bu Dewi 20 tahun. Sekarang jatahnya 5 tahun yang jadi ketua Muslimat Depok yang ibu pelototin. Sekarang sudah 1,5 tahun. Saya sudah menghitung tinggal 3,5 tahun. Alhamdulillah, saya sudah bisa tidur 3,5 tahun lagi. Saya berharap kecintaan kita kepada Muslimat NU itu tumbuh. Karena memang di dalam NU itu sendiri ada khittah, ada dari ruhiyah para aulia,
juga ruqyah orang-orang alim yang disebut ulama, sehingga kehidupan kita berkah seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Baca salawat busra dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yuk sama-sama salat busra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hatta ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana. Jadi ibu sekalian yang saya cintai, pada peringatan maulidnya Nabi Muhammad SAW pagi hari ini, saya memohon kepada seluruh Jati Jajar, khususnya semuanya yang ada di Kecamatan Tapos, ayo kita sekarang waktunya adalah mewujudkan dengan praktek. Semua akhlak Rasulullah yang tertuang dalam Al-Quran harus kita praktekkan. Dengan praktek dimulai dari diri sendiri. Karena kalau kita sudah mempunyai akhlak yang bagus, maka kaitan dengan akhlak itu, wujud doa kita itu mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sifat bersyukur. Orang kalau sudah bersyukur, rizki yang jauh akan didekatkan oleh Allah, rizki yang kecil akan dibesarkan oleh Allah, rizki yang samar akan dijelaskan oleh Allah, rizki yang batil akan dihakkan oleh Allah, dan rizki yang sangat-sangat tidak mungkin terjadi akan dijadikan oleh Allah dengan sebab bersyukur. Jaga kekompakan, jaga kerumunan kita. Walaupun di tahun politik ini nanti beda pilihan, tetap kita dilarang oleh Rasulullah memiliki sifat fanatisme yang tinggi terhadap pilihan-pilihan. Kita sepakat kalau ditanya, Bu, milih siapa? Jawabnya apa? Rahasia. Karena mengumpulkan jamaah Jati Jajar seperti ini butuh waktu yang lama. Dengan kesabaran para guru, dengan kekompakan para santri-santri, ibu-ibu semua, sehingga terbentuk nampak di Jati Jajar ini luar biasa, sudah mulai banyak mencontoh akhlak Rasulullah, terutama yang terpenting adalah sifat bersyukur. Asyukru huwa as-sana'u 'ala ni'am wa mahabbatuhu wal amalu bita'ah. Jadi syukur itu 3. 1, as-sana'u 'ala ni'am. Yang kedua, wa mahabbatuhu. Yang ketiga, wal amalu bita'ah. Jadi ciri orang bersyukur itu pertama as-sana'u 'ala ni'am, dikit-dikit alhamdulillah. Dikit-dikit alhamdulillah. Biasakan, jangan pernah mengeluh. Karena kalau kita mendapatkan apapun yang kadang tidak cocok dengan kita katakan alhamdulillah, secara tidak langsung ibu meminta Allah supaya Allah memberikan pada kita kebaikan yang lebih banyak dengan sebab alhamdulillah. Contoh akhlak Rasulullah, makan makanan enak ditelen, makan makanan gak enak ditaruh. Jangan kayak orang sana, ketika kondangan menunya gak enak, pulang kondangan seminar bahas itu makanan, ya. Jadi kalau kita dikasih makan enak makan, gak enak taruh. Itu akhlak Rasulullah dan itu bersyukur. Makanya ibu dimanapun saja kalau ditanya orang baik, jawab baik. Ibu sehat, jawab sehat. Ibu Haji sehat, alhamdulillah sehat. Walaupun ibu sakit, jangan pernah ibu sebut sakit. Karena kalau ibu sebut sakit, kata Allah, berarti kamu membuka apa yang
yang tidak kamu sukai. Aku kurang suka kalau kamu katakan sakit, karena kamu sakit itu pun tanda aku cinta kepada kalian semua. Jadi ibu kalau ditanya sehat-sehat, walaupun sakit ditanya sehat, jawabnya sehat. Jangan kebalik, ibu sehat apaan, migrain. Ibu sehat apaan, minahani sakit. Jangan begitu. Ditanya sehat, jawabnya sehat. Alhamdulillah. Sama kalau ibu ditanya, ibu kelihatannya enak banget ya, kayaknya ibu duitnya banyak. Alhamdulillah. Walaupun di dompet cuma abu-abu, nolnya 3, angkanya 2. Ya. Sama kayak ibu aja Warsiti semuanya. Ibu punya anak berapa? 5. Berarti kalau 5 anak sudah kerja. 1 anak 1 juta sebulan. Kalau 5 anak 5 juta. Enak banget. Jawab alhamdulillah. Jangan kayak ibu yang kerudungnya kuning. Bu, punya anak berapa? 5. Anak saya malah 7. Kerja semua, Bu. Iya. Berarti kalau anak 7 kerja semua, 1 anak 1 juta, berarti tujuannya 7 juta. Boro-boro. Jangan. Ya. Doa. Setiap yang keluar dari mulut ibu doa. Contoh, ibu ngomong gini nggak sadar. Wah, pasti macet nih. Pasti macet. Wah, pasti saya pusing nih. Pasti pusing. Kagak jelas nih. Pasti ini ayam saya diambil kucing. Dia diambil kucing. Ibu ngomong begitu. Ya nggak Pak RW? Pak RW, Besti, sini cintaku. Orang tua. Kalau orang muda saya takut. Gitu ya. Jadi bersyukur itu begitu. Ditanya apapun jawabnya yang enak-enak. Bu, kelihatannya ibu habis nikahin, punya mantu kok perasaan tambah kurus. Emang mantu ibu judes? Kagak. Alhamdulillah, mantu saya mah baik. Begitu. Ya. Bu, bagaimana mantunya? Alhamdulillah baik. Kalau ditanya, Bu, mantunya pelit nggak? Enggak, alhamdulillah baik. Jangan malah, Bu, enak dong mantunya ngasih-ngasih. Buru-buru mantu saya enak tadi. Udah jelek, agak cantik, pelit lagi. Ya, kalau yang mantunya nggak baik, ada yang jualan mantu noh. Mantu yang baik. Nah itu, as-sana'u 'alan ni'am. Yang kedua, bersyukur itu wa mahabbatuhu. Wa mahabbatuhu, mencintai apapun yang dikasih Allah. Saya dan ibu hidup harus ngikutin aturan Allah. Tidak boleh kita ngatur sendiri. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah memperingatkan pada kita, arikh nafsaka minat takbir. Istirahatkanlah dirimu untuk tidak sibuk ngurusin urusan duniamu, yang mana urusan duniamu sudah diatur, diurus oleh Allah. Jadi di sini menyebutkan bahwa kita tidak boleh pusing-pusing ngurusin tentang hidup. Hidup saya dan ibu sudah diatur oleh, maka belajar yakin. Kalau ibu yakin sembuh, yakin ada jalan keluarnya, yakin bisa umroh, yakin bisa haji, yakin hajatan nanti berjalan lancar, yakin seperti itu, pasti Allah kasih kemudahan lewat apa yang ibu sebut. Itu namanya wa mahabbatuh. Terserah Allah. Dikasih sehat, ya alhamdulillah. Dikasih sakit, ya sabar saja, alhamdulillah. Makanya kan ada orang kecelakaan, walaupun motornya bonyok, dia masih tetap bilang apa? Alhamdulillah, anak saya mah kagak ngapa-ngapa, cuma motornya doang bonyok. Itu ada sifat bersyukur. Yang terakhir, yang ketiga, ini bersyukur adalah wal amalu bitho'ah. Ibu-ibu nggak perlu tersinggung. Wal amalu bitho'ah itu pengamalan diri, makin tua makin dekat sama Allah. Ada nggak di sini makin tua makin judes? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Bentar, gitu MC aku jawab aja nggak ada biar aman. Ya. Ada nggak di sini makin tua makin genit? Ada. Makin tua makin celamitan, sama. Ada. Makin tua makin seneng gelang keroncong. Nggak ada. Dia orang nggak ada yang duit. Jadi wal amalu bitho'ah itu makin tua makin seneng bikin. Makin tua, makin senang baca Quran. Makin tua, makin nurut sama anak. Kita nanti kalau sudah tua harus nurut sama anak.
Karena bagaimanapun juga ketika masih ada suami kita bisa berdua. Tapi kalau sudah nggak ada suami, kalau kita tidak nurut sama anak, wong kita nurut aja anak belum tentu taat sama kita, apalagi tidak nurut. Emak anaknya 11, emak 1, anak 11 sakit semua, emak bisa ngurusin anak 11. Tapi ketika emaknya sakit cuma 1, anak 11 belum tentu bisa ngurus emaknya. Benar-benar. Makanya jangan sekarang itu ibu-ibu yang sudah punya cucu sibukkan taat kepada Allah. Cucu datang ya digendong, nggak datang nggak usah diharap-harap. Biar nggak stres. Ini mah kurus kering mikirin cucu. Cucunya nggak datang-datang. Kalau zaman dulu itu cucunya sowan, cucunya silaturahim, cucunya datengin neneknya dulu. Kalau zaman sekarang neneknya nyamperin cucu. Nah cucunya yang disamperin cuek, megang HP, malah ngomong apa di sini kemarin nek. Karena itu pelajaran dari Allah supaya kita disuruh menghadap ke Allah. Zaman dulu anak takut sama orang tua, tapi sekarang gak bisa dipungkirin itu orang tua takut. Oh, anaknya nggak dinilai, bu sholat, udah biarin aku takut. Bu itu kan belum nikah, kok itu pacaran sampai tengah malam. Bu ingetin bu, nggak takut ntar anak saya marah. Tuh zaman sekarang seperti itu. Maka hal-hal yang seperti ini kita kikis semuanya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholawat, Sallallahu Alaihi Muhammad teh. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fatafas minhul buduru mislahu sikmaro'aina qadu ya wajah sururi. Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khalfi qaini, ya mu'ayyan, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Memang kita harus benar-benar bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Jadi wujud cinta kepada baginda Rasulullah
Yang pertama yaitu kita harus banyak baca sholawat. Untuk ibu-ibu Jati Jajar, karena memang dari sisi wajah ibu ini sudah ada stempel wanita soleha. Ini terlihat, ibu-ibu ini soleha. Kenapa saya sebut soleha? Ngaji jam 5, ngaji setengah 6 pagi, ngaji jam 6, padahal ngaji jam 6 gak dikasih apa-apa tapi berarti ibu adalah soleha. Cuma sayangnya kalau kita tidak mengasah mulut kita untuk sedikit-sedikit berpikir, maka kesolehan kita itu bisa merosot. Kadang waktu kita itu terbuang hanya dengan megang HP. Orang kalau sudah megang HP, setan itu ngipasin supaya klik yang tidak manfaat. Itu kerjaan setan. Jarang orang megang HP ngeklik surat. Ada nggak? Jarang. Jadi jarang orang itu buka HP klik surat, jarang. Yang diklik tiktokan, yang diklik gosip artis, yang diklik politik. Itu memang cara setan menggoda kita supaya lupa kepada Allah. Maka kalau kita sudah ngerti resepnya, senantiasa sedikit-sedikit berzikir, terutama baca sholawat. Jadi sepakat kita ini membaca sholawat satu hari untuk ibu-ibu 1000 kali. Ya Bu, sholawat nggak usah yang panjang-panjang. Sholawatnya sholawat Jibril yang tadi dibacakan, Sallallahu ala Muhammad. Berapa kali sehari? 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Tata cara membaca sholawat Jibril sebanyak 1000 kali kalau ingin hajatnya cepat diijabah. Ada nggak yang punya hajat yang kepingin diijabah? Misalnya anaknya pengen cepat dapat jodoh, rumahnya pengen laku, sakitnya supaya waras. Apapun hajat ibu, ini pakai jalur baca sholawat. Yang penting tata caranya baca sholawat, pertama wudhu, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga tartil, yang keempat tertutup aurat, yang kelima bayangkan ketika baca sholawat, ingat seakan-akan yang sudah pernah haji atau umroh, ibu ada di dalam raudhahnya Rasulullah. Tapi kalau ibu belum haji atau umroh, bayangkan ibu sedang kumpul di padang mahsyar dan wajah ibu adalah yang paling terang benderang karena baca sholawat. Nah, jadi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, boleh cash, boleh kredit. Yang paling bagus cash, sekali duduk. Itu wujud kita cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, wujud cinta kita kepada Rasulullah, mau nggak mau harus mengikuti akhlak Rasulullah yang mana Al-Quran berjalan. Jadi Rasulullah itu sabar. Ada seorang Badui datang. Orang Badui itu suku pelosok. Kalau di Tapos atau di Depok mana? Daerah yang sangat udik mana? Yang udik banget, yang norak banget. Nggak ada udah ya? Udah nggak ada ya? Nggak ada. Jadi suku Badui itu adalah suku yang sangat udik banget. Datang kepada Rasulullah SAW, masuk ke dalam masjid, si Badui itu langsung kencing. Sahabat semua marahi itu Badui, tapi Rasulullah tidak memarahi. Kata Rasulullah, Badui biarkan dia kencing dulu sampai selesai. Setelah selesai silakan disiram airnya. Itu akhlak Rasulullah, tidak pakai mentah-mentah. Maka kita pun mencontoh, kalau kita belajar sabar, tidak perlu di masyarakat dulu, tapi di dalam keluarga. Sama suami, siapa yang sama suaminya sayang banget? Bu, siapa yang sayang banget sama suaminya? Nah, saya tanya, siapa yang ingin suaminya panjang umur? Kalau ingin suaminya panjang umur, jangan sering dibentakin. Ya, dilus-elus bener. Kalau suami kita sering dibentakin, nanti sakit-sakitan. Kalau sudah sakit-sakitan, kita repot. Yang nggak ada suami bagaimana? Nikah lagi. Ya. Jadi akhlak Rasulullah sabar. Akhlak Rasulullah memaafkan. Jangan pernah ada dongkol di dalam hati kita. Dalam Al-Quran disebutkan khudil afwa wa'mur bil urfi
Wa a'rid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi. Khudil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah pemaaf dan berbuat baiklah kamu semua. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang saling memaafkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatan tuwasifu wa tusazifu wa tuhammis idinil Islam wa tuhammisu bihajihat li'ila wa ila idinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Risahairi ala tariqati jamiyati nadatil ulama wa ila risahairi ala tariqati jamiyati nadatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu yang saya cintai, bahwa ketika kita hadir di majelis maulid seperti ini, kesabaran kita diuji oleh Allah. Kita niatkan dari rumah tadi ngaji, kalau dalam kitab Bidayah catat. Jadi kalau ibu ngaji kemana saja, nggak hanya ngaji maulid hari ini, ngaji harian, ngaji mingguan, ngaji 2 mingguan, ngaji bulanan. Kalau ibu kepingin mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang manfaat, kayak ibu-ibu semua, mudah dibentuk, mudah diatur, mudah diajak, itu ciri penduduk surga. Jadi penduduk surga itu nggak ada yang sifatnya kakak kauku, aku. Nggak ada di surga itu orang yang masuk sifatnya keras kayak batu. Tapi di surga itu orang yang masuk cuma wataknya yang lumer kayak ibu-ibu. Diajak nyok, nggak diajak nggak apa-apa. Katanya janjian kondangan ditungguin di bawah pohon jambu. Yang mungkin udah lama ditanya, Bu Guru nungguin siapa? Itu Pok Ina katanya bareng sama saya. Kata temannya, lah Pok Ina udah di sono, Pok udah ngambil piring. Karena ibu adalah orang yang ingin masuk surga, tidak marah. Langsung, iya deh, kalau gitu saya gak nyusul, orang saya gak terkenal, pulang lagi aja, saya tak makan bakso aja, gak pakai marah. Itu adalah penduduk surga. Penduduk surga itu gak gampang marah. Kayak Ibu Jawar Siti, perhatiin, ibu-ibu At-Taqwa itu gak ada yang muda. Yang muda separuh, yang tua separuh. Bener, mau nama mana? Mau nama mana? Ya, Nek. Jadi kalau misalnya ibu-ibu diperintahkan baca warsiti 3 nenek-nenek. Nenek pertama usianya 70, nenek kedua usianya 75, nenek ketiga usianya 78. Itu nggak pantas kalau ketua taklimnya menunya ngasih sukro di depannya. Makanya kalau ngaji dalam kitab Bidayah niatnya 5. Jajan udah hafal, no, murid saya paling cerdas ngaji warsiti. Ada yang ingat, Bu, perasaan ibu kalau saya ajarin itu diem melototin. Tapi ibu itu masuk ke pikiran, apa masuk ke telinga keluar lagi? Apa karena takut saja kalau ngomel saya lempar mie? Kalau ngaji niatnya 5. 1, menghilangkan kebodohan. Yang namanya manusia tidak pernah bisa hilang bodoh. Yang dimaksud bodoh itu apa? Orang lagi marah, lagi nongol bodohnya. Nggak marah-marah jadi pintar. Orang yang monyong-monyong mulutnya lagi muncul bodohnya. Jadi senyum, bodohnya hilang. Kalau ibu di rumah bantingin piring, muncul bodohnya. Kalau lebih keras lagi bukan bodoh, BEBGOGO. Orang bantingin piring namanya itu tadi. Orang kalau istilahnya disapa buang muka namanya
PGO kok. Maka kalau kita ngaji, niatkan menghilangkan kebodohan. Bodoh tidak bisa dihilangkan, tapi tersembunyi dengan ngaji. Yang kedua, niatkan ngaji, mencari redha Allah. Dapat minum, diminum. Nggak dapat minum, beli aqua sendiri. Dikasih kue, dimakan. Asin semua, nggak seneng, aruk, diem. Karena niat ngajinya cari redha Allah. Dapat tempat enak, alhamdulillah. Kepanasan, alhamdulillah. Kalau ibu pulang dari sini gerutu, berarti semua apa yang ibu kumpulkan dari malam tadi atau kemarin lebur dihapus oleh Allah dengan sebab gerutu. Pulang dari sini gerutu nggak ada beseknya. Ci, ada besek nggak Ci? Nggak ada. Asain ya. Ya, awas gerutu. Makanya mau ada tukang bakso. Bang, tukang bakso, siap-siap ibu-ibu pulang nanti habis mama dedek baksonya habis. Yang ketiga, niatkan mencari bekal akhirat. Yang ketiga, yang pertama niat ngaji apa Bu? Kipas ini pas. Niat ngaji apa? Pinter. Ini eksekutif. Yang kepanasan, niatnya ngaji yang pertama apa? Pak RW, niat ngaji menghilangkan apa teh? Menghilangkan ini, menghilangkan kebodohan. Yang kedua, niat ngaji apa? Cari doa Allah, udah mulai pinter. Yang ketiga, niat ngaji apa? Yang tengah kasihan amat gak ngeliat. Ada TV di tengah. Oh, yang ketiga apa niatnya? Apa Nur? Mencari bekal akhirat. Yang keempat, niatkan mensyukuri nikmat. Mau yang muda, mau tua, bersyukur saja. Dulu ibu masih usia 30 tahun, makan sukro setoples cepat. Tapi kalau sudah umur 60 tahun, tetap bersyukur. Orang umur 60, 70 tahun, dikasih menu apapun geleng-geleng. Mak sop ya, airnya doang aja. Mak sate ya, sate, tusukannya aja. Asyik banget. Ya Allah, udah mama. Terus mak kerupuk gak cuma ngambil nasi sedikit dikuain banyak, tapi kita tetap harus banyak bersyukur. Yang kelima, niatkan ngaji untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau niat ibu ngajinya seperti itu, dari mulai niat ngaji sampai pulang nanti, semua dosa ibu habis. Awas ya kalau pulang ngaji ini ngomel, gerutu. Emang lo dapat berkat kagak? Yang dapat berkat siapa? Ustazahnya doang, makanya ustazah. Nah, ini ntar lagi mama Dede datang nih, ntar lagi ya. Ya Allah. Jadi kepada ibu-ibu, kita maulid kayak gini itu untuk di Jati Jajan sekitarnya sudah 10 tahun lebih. Dan ini adalah bukan karung bocor lagi, tapi karung bolong tipis. Ya, karungnya cuma bolongnya tipis, tidak bolong lagi. Karena semua ibu-ibu sudah senantiasa bisa mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shaliqul ma'bud. Wassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati DKM Mushola At-Taqwa Bapak Haji Samsudin, yang saya hormati Ibu Ustazah Warsi sebagai Ketua Majelis Taklim, yang saya hormati Bapak Lurah Jati Jajan, yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, yang saya hormati sesepuh Ibu Ujah Mulyani, yang saya hormati semua jamaah, yang saya hormati Ustazah Lulu Muplihah Benten Sember di pohon pindahin, yang sama hormati para alim ulama Benten, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita hadir di sini dalam rangka peringatan Maulid. Hadirin, saya tanya Anda, siapa di antara Anda yang mengaku umat Nabi Muhammad? Ngacung. Oke. Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad mengaku Anda umatnya? Lu. Tak kosong tak. Itu orang-orang tadi Bu, mana tanda umat Muhammad? Silakan Ibu buka surat Al-Fat 29, buka di HP. Yuk, silakan buka surat Al-Fat ayat 29. Yuk, biar Ibu langsung bisa lihat Qurannya. Mangga, sok cek. Pedali tadi dari sana ke sini, ke dia. Silakan. Yuk, yang udah ketemu. Silakan. Ketemu? Siapa nak ketemu? Surat Al-Fat 29. Mangga. Yuk, ayo baca. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadai yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad Rasulnya Allah. Tanda umat Muhammad ada 5. Ada berapa Bu? 1. Asyidda walal kufar, keras kepada orang kafir. Bukan berarti ketemu orang kafir ditonjok, dipukul, tidak. Tapi kalau masalah ibadah, lulu gua. Ibu silakan buka Al-Kafirun. Apa enggak? Bareng-bareng. Bismillah ya. 1, 2, 3. Lampu matiin. Kul.
Bu, kuliah ayuhal kafirun. Anda lihat apa sih sebab turunnya ayat ini? Dulu Rasulullah berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada musyrikin Quraisy. Rasul berdakwah, bolak-balik berdakwah. Apa jawaban mereka? Begini Muhammad, biar adil. Hari ini saya menyembah Tuhan kamu, besok kamu menyembah Tuhan saya. Sekali lagi, sebab turunnya ayat ini, Nabi Muhammad berdakwah sama musyrikin Quraisy. Mereka nawar, begini Muhammad, biar adil. Hari ini kami menyembah Tuhan kamu, besok gantian kamu yang menyembah Tuhan kami. Sebelum Rasul menjawab kalimat musyrikin Quraisy, langsung Allah turunkan ayat ini. Kata Allah, katakan Muhammad kepada semua orang kafir, saya tidak akan menyembah yang kamu sembah, kamu tidak akan menyembah yang aku sembah. Sampai kapanpun saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Sampai kapanpun kamu tidak akan menyembah Tuhan yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi saya agama saya. Ini tanda yang pertama umat Muhammad. Sekarang, seandainya Anda punya orang tua, mertua, saudara, keluarga yang tidak satu agama dengan kalian, bagaimana menghadapinya? Kata Allah, Anda buka Luqman 15. Sok. Yuk, Luqman 15, mangga. Yuk, Luqman 15, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kalian punya orang tua, mertua, keluarga, saudara yang tidak satu agama dengan kalian, mengajak nyembah selain aku, kata Allah, jangan kalian ikut mereka. Koma. Tapi masalah dunia, kalian harus berlaku dengan baik, berlaku ma'ruf. Kita lihat, kalau Anda punya mertua, punya orang tua, punya saudara, punya keluarga, tidak satu agama dengan kalian, kata Allah dalam ayat ini, jangan mau nganterin mereka ibadah. Misalnya, ibu nganter ke vihara, ibu nganter ke kelenteng, ibu nganter ke mana? Gereja, nggak boleh. Walaupun dia orang tua kita, walaupun keluarga kita, koma. Tapi masalah dunia wajib berlaku ma'ruf. Ma'ruf itu baik. Kalau orang tua kalian beda agama, nggak punya rumah, bikinin rumah. Nggak punya duit, kasih duit. Sakit, bawa ke dokter. Bapak berobat, ibadah, lampu. Jangan pakai lampu, silakan mereka. Silakan ibu, bawa ke dokter, bawa ke pasar. Apa kebutuhan orang tua Anda, mertua Anda, keluarga Anda, penuhi masalah dunia. Tapi masalah ibadah, tetap Allah mengatakan lakum dinukum. Sekarang bolehkah kita, ini kan udah bulan November, besok ya Desember, banyak yang nanya,
bolehkah mengucapkan kalimat Natal? Anda buka Maryam 33 sok. Ibu tahu sok? Sok. Ya. Maryam 33 sok. Seragamnya kayak gorden ya. Gorden sisa seragam apa seragam sisa gorden? Itu manisarwa eta gorden. Sok. Silakan. Maryam sarwa ta budak eta. Maryam 33 yang udah ketemu mana? Sok baca. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma Wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atu hayya. Keselamatan untukku, kata Nabi Isa, pada hari kelahiranku, pada hari aku diangkat ke langit, pada hari kematianku. Dari ayat ini sebagian kecil ulama mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena yang dikatakan Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember bukan. Jadi ini sejarahnya bohong. Makanya tidak usah mengucapkan selamat Natal. Sekarang, bolehkah sebagai seorang muslim menikahi non muslim? Anda buka Al-Baqarah 221 sok. Biar ibu langsung lihat ayatnya sok. 221. Enggak. Yuk. Enggak. Al-Baqarah 221. Silakan. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabatkum. Laki-laki yang beriman tidak boleh menikahi perempuan walaupun cantik menarik hati kalian kalau tidak beriman. Perempuan hitam legam, budak belian lebih baik dinikahi kalau dia beriman. Anda lihat kata Allah, kalau ada perempuan cantik jelita menarik hati kalian, kalau dia tidak satu agama, jangan nikah dengan mereka, Kalau ada budak belian hitam legam tapi dia satu agama dengan kalian, itu lebih baik dinikahi. Artinya kalau yang berbeda agama haram menikah dengan yang berbeda agama. Zaman sekarang orang digampangin, yang penting cinta. Kalau mereka berhubungan badan, mereka zina. Bahkan tidak sedikit begitu menikah masuk Islam, habis nikah kembali. Begitu dia kembali kepada agamanya, pernikahan batal demi hukum. Karena Islam haram menikah dengan yang berbeda akidah. Sekarang dua tanda umat Muhammad yang kedua, ruhama ubainahu, satu dengan yang lain saling menyayangi. Ibu buka Al-Hujurat ayat 10. So. Al-Hujurat ayat 10. Mangga. Sok. Sok. Nih pejabat teras. Duduk di teras. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'min
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya orang yang beriman bersaudara, tinggal dimanapun kita, kata Allah bersaudara. Termasuk yang di Palestina, saudara kita dibombardir oleh Israel. Kita saudara, kalau ada yang bertikai, bermusuhan, berselisih di antara kalian, damaikan. Makanya bertakwa kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bu, kalau ada orang bertikai, berantem, musuhan, berselisih, jangan jadi kompor meleduk. Tahu nggak kompor meleduk? Lu nggak berani sama dia, lawan. Ntar gua bantuin, gelo siap. Ayan gitu. Mana orangnya? Kalau tanda umat Muhammad kata Allah, ada orang bertikai, diakurin, didamaikan. Sekarang kenapa orang bertikai? Jawabannya Anda buka Al-Baqarah 35. So, ayo Al-Baqarah 35. Maka no, yang di dalam sono. So, ngacung 35. Maka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتم فلا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Adam, Hawa diam-diam di surga, nikmati surga kata Allah, makan makanan yang ada, minum minuman yang ada, pakai pakaian yang ada. Cuma satu, jangan dekati pohon ini. Kalau kamu mendekatinya jadi orang zalim. Masya Allah, di surga semuanya gampang. Makan tinggal makan, minum tinggal minum, pakaian tinggal pakai. Nggak ada musuh, nggak ada yang susah, semuanya serba instan. Tapi ternyata setan dendam, diperintahkan sujud oleh Allah sama Adam. Dia marah karena merasa dirinya lebih hebat. Anda buka Al-A'raf 12. So, Al-A'raf 12. Mangga. Sok mangga. Sok mic-nya tadi mana? Sok. Ayo. Mangga baca sok. Cek menghopeng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال ما منعك kunaon eta kalama ke kardus pindah ka dieu panas aneh aing mah sia. Jadi dia kosong tah. Para lu puyeng tah. Tar dulu bisa lahir. Tak kosong tah. Ka dieu gerak. Ola mana aka Allah tasjuda id amartu. Ola ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah nanya, Lis nu ngape kagak mau sujud waktu aku perintahkan sujud sama Adam. Apa kata iblis? Saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Saya diciptakan dari api, Adam cuma dari tanah. Artinya apa? Dari ayat ini, kalau ada manusia yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain,
dia saudaranya merasa lebih cantik, merasa lebih tampan, merasa lebih kaya, merasa lebih pintar, merasa lebih terhormat, merasa lebih tinggi pangkat jabatan. Apapun, kalau ada manusia merasa lebih tinggi dari orang lain, kata Allah mereka saudaranya iblis. Ayat dia cuma merasa saya diciptakan dari api, Adam cuman dari tanah, merasa hebat. Ditanya sama Allah, itu jawaban dia. Dari sini dia dendam, menggoda anak cucu turunan Adam agar nemenin dia di neraka nanti pada hari kiamat. Digoda itu Adam. Bagaimana godanya? Anda lihat Toha 120. So. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Kata Allah, si iblis bilang, Adam, mau nggak aku tunjukkan sebuah pohon yang kalau mengambil dan memakan buahnya akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Anda lihat dalam Al-Baqarah 35, kata Allah ngedeketinnya doang jadi orang zalim. Diiming-imingin sama iblis, kalau ngambil dan memakan buahnya engkau mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Terbujuk Adam, ngambil buahnya, dia makan, belum sampai perut, baru sampai leher. Allah murka karena nurutin iblis. Bagaimana murkanya Allah sampai Adam diusir, dikeluarkan di surga. Anda lihat Al-Baqarah 36. Sok baca anu kapanasan pindah ka dieu aneh aing mah. Lamun kerupuk tinggal ngagoreng maneh mah lieur geura ka dieu. Ka dieu tah. Sok Al-Baqarah 36. Cek ka dieu geura cek. Tuh dekat goreng biar matching sama goreng sih. Sok. Ya makanya karunya kejemur dulu. Bangun. Terpusing dulu. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'ahrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Anda lihat, fa'azallahuma syaitan fa'ahrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Anda lihat, lalu mereka dikeluarkan dari surganya Allah. Nabi Adam turun di negeri India, Siti Hawa turun di kota Jeddah, berpisah 300 tahun, bertemu di Jabal Rahmah. Bu, kalau di surga makan tinggal makan, minum tinggal minum, pakaian tinggal pakai. Di dunia kata Allah semuanya make proses, nggak langsung instan. Pengen minum masak air dulu, pengen makan nanam dulu padi, lama dipanen baru dimasak. Baju dibikin dulu. Beda di surga mah instan, di dunia semua proses. Di surga akur-akur, di dunia apa kata Allah? Wa qulna itu ba'dukum li ba'din adu. Satu dengan lain bermusuhan. Musuhan
teman ngaji diajak salaman melengos. Belagu banget. Emang muka lu ada berapa? Pakai buang muka segala. Coba, itu orang ngaji. Apalagi yang orang ngaji. Banyak orang bermusuhan. Kata Allah, ini dunia gara-gara godaan setan. Masalah, ternyata musuh yang paling besar buat kita bukan orang jauh, tapi keluarga sendiri. Hati-hati. Anda buka At-Taghabun 14. Sok. At-Taghabun 14. Mangga. Sok. Sok. At-Taghabun 14. Mangga. Sok. Siapa aja? At-Taghabun 14. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang yang beriman, semua yang ada di at-taqwa ini termasuk golongan orang beriman. Hati-hati kalian. Di antara istri-istri kalian, di antara suami-suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Musuh. Saya tanya Anda, ada nggak suami yang marahan sama bininya sampai bininya mati dibunuh? Kemarin 2 bulan yang lalu di Bekasi berantem, diseret ke dapur, ambil pisau dapur, digorok. Anak kecil 2, setahun sama 3 tahun nonton emaknya digorok. Coba. Ada nggak istri yang marah sama suaminya? Di Keramat Jati, saya nonton TV, saya kan punya TV. Ini suaminya selingkuh mulu, bininya jengkel, beli gunting di Gerindra. Pas tengah malam, masya Allah, gunting yang tajam itu digunting punyaku. Hati-hati Pak, digunting. Ada nggak orang tua yang marahan sama anaknya sampai mati dibunuh? Ada nggak anak yang marahan sama orang tuanya sampai disiksa? Di samping langsung musuh. Kata Allah, yang tadinya suami rajin ibadah, gara-gara punya bini jauh dari agama. Yang tadinya suaminya jujur, gara-gara bininya ikut sosialita, hayu ngorong-ngorong, pengen beli tas mahal, pengen beli baju mahal, tabarakallah bolak-balik. Jadi suaminya korupsi. Yang tadinya jujur punya anak, ngorong-ngorong, pengen motor baru, pengen HP baru, bapaknya akhirnya di markup tuh belanjaan kantor. Jadi musuh. Kata ayat ini, kenapa musuh dalam keluarga? Karena ketemunya tiap hari, ngegeseknya gampang. Jadi ketahuan, kalau musuh dari tetangga, kapan ketemunya? Kalau dalam keluarga, ketemu tiap saat. Lihat oleh Anda, ada keluarga suaminya baik, bininya centil. Ada? Bininya baik, suaminya ganjen. Ada? Suami istri baik, anak pertama ngelawan. Ayah? Anak pertama bager, nuka dua nyebelin. Yang kedua bager, yang ketiga ngerong-ngerong. Yang ketiga bager si bontot ngerujak hati. Pernah makan rujak hati? Sakitnya di sini. Bu, keluarga lain, suami istri baik, anak semuanya baik. Bapak kandung nyebelin, ibu kandung nyebelin.
saudara kandung nyebelin, semuanya baik. Mertua, ya Allah, nyebelin. Ada yang punya mertua nyebelin? Yang mana mertua Anda tunjuk? Kalau Anda nunjuk mertuanya nyebelin, saya jamin pulang dari At-Taqwa Anda di PHK jadi mantu. Mertua baik, ipar nyebelin. Ada? Ipar baik, menantu minta dikeprek. Menantu baik, sopir nyebelin. Ini Quran loh. Sopir baik, pembokat nyebelin. Tetangga nyebelin. Ekonomi nyebelin. Masya Allah, penyakit nyebelin. Ini mutlak. Kenapa? Manusia dikirim musuh dari keluarga dekat. Jawabannya Anda buka Al-Muluk ayat 2. So, silakan. Saya yakin apal Al-Muluk lu dibaca tiap sore. Baca ente. Ayo baca ayat 2. 1, 2, yuk. Qalaqal mauta. Stop. Dialah Allah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Oh, ternyata kita diuji oleh Allah dari berbagai sisi buat melihat siapa di antara kalian yang paling baik amalnya ketika mengatasi musibah. Tuh jawabannya. Sekarang 3 tanda umat Muhammad yang ketiga, tarahum ruk'an sujadan. Mereka selalu ruku' dan sujud. Anda buka Al-Baqarah 43. Yo, Al-Baqarah 43. Mangga. Silakan. Sok. Mangga cek. Sok cek. Sok. Al-Baqarah 43. Yuk. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berseruku bersama orang ruku. Selalu bergandengan. 1. Aqimus sholah wa atuz zakat. 2. Atiullah wa atiur rasul. 3. Aniskurli wa ribaiki. Kenapa? Dua-duanya saling bergandengan. Ibarat mata uang yang terdiri dari dua sisi. Kalau sisi yang satu hilang, yang satu tidak berguna. Taat sama Allah, kalau tidak taat sama Rasul nggak diterima. Sholat, kalau dia nggak zakat nggak diterima, kalau dia kaya. Taat sama Allah, kalau sama orang tua cuek nggak diterima ibadah kepada Allah. Seimbang. Sekarang yang namanya sholat, aki memberikan sholat. Kenapa? Orang yang aqimu sholat, dia yakin dalam sholat Allah menilai saya, di luar sholat pun Allah menilai saya. Beda dengan amirus sholat. Kalau amirus sholat hanya mengerjakan sholat. Ini orang dalam sholat Allah menilai saya, di luar sholat EGP. Emang gua pikirin. Buktinya banyak orang sholat rajin ngarumpi ayah nu gitu ayah. Mana orangnya? Ayah wae luluh. Sholat rajin sama suami ngalawan wae. Sholat rajin sama mertua koret. Sholat rajin utang kagak dibayar-bayar. Ada yang punya utang? Punten. Biasakan jangan utang. Kenapa? Rasul bersabda, hati-hati dengan utang. Menyebabkan resah gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Di kita banyak yang aneh. Ustazahnya minum utang, dikit-dikit utang seragam, ustazah geblek. Mana orang yang naik 1-2 juta?
Ada nggak di Quran perintah ngaji pakai seragam? Boleh pakai seragam, boleh, jangan keseringan, kasihan jamaah yang miskin. Kecuali kalau yang miskin dikasih gratis. Lu ngapain ngaji mikir seragam mulu? Mulu dan hejo. Halal bihalal koneng. Tahun baru berem jawa rekotok. Lu ngapain seragam mulu kalau otak kosong, percuma lu ngaji, ke bawah setan tahu. Ngaji kalau pengen pinter, tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid, itu ngaji. Lu bikin seragam setan doang. Lu ketawa silakan, gua mau nggak bercanda. 2 tahun 1 cukup. Lebih kebersamaan. Jangan nggak ada pamer doang, otak kosong, percuma lu ngaji. Jelas Bu? Makanya Bu, sholat didirikan. Buat apa sholat? Anda lihat Toha 14. Sok Toha 14. Sok maroloho hok cai maroloho maringat cai. Sok mana ya udah ketemu Toha 14 sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ana Allah. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Aku ini Tuhan kalian, tidak ada yang patut disembah kecuali aku. Sembahlah aku, dirikan sholat untuk ingat kepadaku. Kata Allah dalam ayat ini, fungsi sholat diantaranya buat zikir sama Allah. Bu, bagaimana sholatnya yang Allah kehendaki? Anda buka Al-Jumu'ah ayat 9. Sok, daripada ibu ngaji yasinan doang, langsung dikebet Qur'annya, pinter ibu dari tahu dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, kalau pada hari Jumat kedengaran panggilan sholat azan, tinggalkan jual beli, kerjakan sholat. Bu, kenapa di sini cuma hari Jumat? Karena buat kita umat Islam, hari Jumat adalah hari terbaik dibanding hari yang lain. Pemimpinnya hari kayak bulan Ramadan, itu bulan yang terbaik. Kalau hari Jumat itu hari yang terbaik buat kita umat Islam. Artinya mewakili semua hari. Setiap hari kalau kalian dengar panggilan azan untuk sholat, tinggalkan jual beli. Kenapa jual beli? Pada saat ayat ini turun, kebanyakan umat Islam tukang dagang. Termasuk Nabi, Siti Hadijah, ini semua tukang dagang. Bu, kalau Anda ke Mekah, ke Madinah, azan apapun yang terdengar, dagangan ditutupin gordeng butut, ditutupin spray butut,
Nggak ada yang maling. Aneh di rumah kita, udah pakai gembok, dicokel pakai linggis. Jahat banget orang kita. Di sana mabuk, ya ditutupin gordeng butut, nggak hilang barang. Makanya saya ngajak Anda, kalau Anda di sana di Mekah di Madinah, Anda pengen makan di restoran, lihat jam. Kira-kira kalau datang waktu sholat nanti, makannya udah kelar apa belum? Kalau kira-kira belum kelar makan, keburu azan, Anda nggak usah masuk restoran dulu, rugi tahu. Makanan belum habis, bayarnya full. Ruh, keluar sono, karena datang aja. Makanya kalau Anda makan di restoran, hitung jam sholatnya jam berapa. Lebih baik habis sholat Anda makan daripada sebelum sholat Anda makan, setengah makan diusir sama Arab. Nih sholat. Jadi apa maksudnya di awal waktu? Kalau orang Ciamis namanya durcong. Tahu nggak durcong? Tolok tok, dur, bedug dipukul, cong sholat. Jangan lalai dalam sholat. Fawailul lil artinya celakalah orang yang lalai dalam sholat, lalai waktu, lalai baca aja, lalai kehusuannya. Masya Allah, dalilnya tahu artinya hente. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hiji deui. Satu lagi. Fasabbihu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu buktawasila. Kita ini harus zikir, ingat sama Allah pagi sampai petang. Bangun tidur masih hidup, zikir. Alhamdulillah ya Allah masih hidup. Kamari tetangga tidur bablas langsung mati. Ada nggak yang tidur langsung mati? Bangun tidur sehat, zikir lagi. Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Kemarin tetangga tidur, begitu bangun menyon dia setruk ngoweh. Bangun tidur bisa turun dari tempat tidur. Alhamdulillah kemarin kaki gue bengkak. Kenapa? Saya ngukur ukuran saya karena yang ngomong saya. Usia saya 73 tahun bu, ini kaki-kaki kadang-kadang sakit, lutut kadang-kadang sakit. Nenek-nenek begitu sehat, zikir alhamdulillah hari ini lutut gue kagak bermasalah. Masalah. Bu, kamar mandi ada air buat cebok, buat mandi, buat wudu, zikir lagi. Orang rumahnya kena lapindo, kebakaran, longsor, kebanjiran, saya punya air. Sholat, zikir lagi. Bisa qobliyah subuh dua. Kenapa? Banyak orang yang ngaku Islam nggak pernah sholat. Ada nggak? Ibu siapin sarapan. Nih Mahmud, mama muda, nenek mah kagak. Suami mau berangkat kerja, goreng nasi, bikin mie, ceplok telur, goreng emping, ngangetin semur, siapin di meja. Zikir lagi. Alhamdulillah ya Allah, gua punya laki, orang lain sampai mati nggak nikah. Alhamdulillah saya punya anak, orang lain puluhan tahun nggak punya anak. Zikir lagi. Alhamdulillah punya makanan buat keluarga makan, orang lain nasi aking. Terus zikir, bukrota wasila, pagi sampai petang. Menjelang tidur, kata Allah, zikir lagi. Alhamdulillah ya Allah, masih hidup sampai mau tidur. Tadi siang tetangga mati. Terus begitu. Ini perintah Allah, tanda umat Muhammad yang nomor 3. Titik 4. Mana yang keempat? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Muhammad dalam mengarungi hidup selalu mencari karunia dan keridhaan Allah. Anda buka Al-Jumu'ah ayat 10. So, Al-Jumu'ah ayat 10. Sebelah sini kayak orang makan bakar sate. So, Al-Jumu'ah ayat 10. Ketemu? Sok cek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru
idza quriyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian selesai mengerjakan sholat, langsung berpencar, bertebaran di muka bumi, carilah karunia dan keridhaan daripada Allah. Ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak, niscaya kalian jadi orang yang beruntung. Kata Allah, kalau kalian mengaku umat Muhammad, tandanya kalau waktunya sholat. Habis sholat jangan tinggal diam, melohok, bengong, berandai-andai. Salah. Umat Muhammad kata Allah nggak begitu. Waktunya sholat. Habis sholat bergerak, bertebaran di muka bumi, bekerja buat cari kehidupan. Tapi zakarullah, ingat sama Allah. Bu, kalau Anda seorang ibu rumah tangga, waktunya sholat, habis sholat kerjakan kerjaan yang belum kelar. Punten, misalnya ibu belanja, beli bawang 1 kilo beres, beli cabai 1 kilo beres. Yang salah mana? Beli bawang 1 kilo nyomot, tambahin bang, maling. Beli cabai 1 kilo nyomot, tambahin bang, maling. Haram. Umat Muhammad nggak ada begitu. Beli lengkeng, beli duku 2 kilo. Mang nyobain otak lu dipakai, nyobain mah hiji, dia mah nyerok cokok teren, maling. Saya mau bercanda. Jangan Anda anggap remeh. Orang Sunda mengatakan, kabereyan lain ku tulang kebo, kabereyan mah ku tulang peda. Ngerti nggak maksudnya? Kalau di leher ada tulang nyangkut, bukan tulang kebo yang gede, tapi tulang ikan peda. Ngerti? Jangan nganggap enteng yang kecil. Boleh jadi itu yang menyakitkan. Contoh, pergi ngaji, uludan, dikasih kue. Setahu saya dekat panggung kebanyakan di sini enggak. Depan panggung itu orang terhormat. Ibu camat, ibu bupati, tokoh masyarakat, ibu ustazah, masya Allah depan panggung. Tadi dikasih kue sama jamaah, depan dia beda, di piring kue segala ayat. Harusnya ini dipakai, bagi ke belakang, supaya membuktikan. Gue sih gak pernah ngarang, emang bener begitu. Saya muter seret, pastel hilang 4. Diam, gue mau nyindir. Muter deh, seret, lemper hilang 3. Kalau dimakan mah tenan naon, di kantongan. Dimakan mah emang buat dimakan. Muter deh, seret, pisang kamu harus gede-gede kieu, 5 hilang. Begitu saya muter lagi, ustazah yang alisnya gede, aneh aing mah. Jadi guru ngaji ke ngerti Quran, halis menisah gede kieu tah. Bukannya cantik, serem. Itu alis sampai kayak setang RX. Bener, mana gue seumur umur nggak pakai ada itu. Aneh mah. Biwir muludan sampai gerem, onyoy, kayak habis makan orok. Biasa aja sih dandan, aneh gue mah, gak malu gitu. Itu ngerti Quran, BLDO. Bakorna fi buyutikunna wala tabarrujal jahiliyatal ula. Perempuan lebih baik tinggal di rumah. Kalau keluar rumah jangan tabarut, ngerti tabayun? Dandan berlebihan. Haram tahu. Boleh dandan, boleh sekedarnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kalau indah, suka yang indah, pakai bedak saeutik. Alis pun kurang kerang-kerangan saeutik. 5 alis dikerok, digambar ini orang yang dandan berlebihan, giliran sakit, dirawat di rumah sakit. Gue sampai kagak ngenalin tetangga gue. Gak percaya. Saya punya tetangga tiap hari dandan. Kawarung ge gaya. Dia sakit dirawat di Bakti Yuda.
sebagai tetangga baik dong kita mah ya nengokin yuk. Kesian apa yang ngider nyariin muka dia karena biasa ketemu udah berwarna-warni, begitu sakit kagak sempat ngewarnain. Yang mana tetangga gue sampai nggak kenalin. Jadi orang muslimat bang ngerti Quran, makanya saya langsung ke situ Bu. Kita orang muslimat ngaji pakai Quran. Nah saya mah sebelum saya kasih ke anak saya mah ketua muslimat 22 tahun, nggak ada yang mau gantiin. Capek gue. Aja saya kasih Bu Yuyun. Saya bilang Bu Yuyun, Dewi Yuyun, Bu Dewi gantiin saya. Capek. 22 tahun jadi ketua muslimat tabarokallah. Udah sekarang anak saya gantiin yang muda, nenek-nenek mah udah mengeng. Masya Allah. Begitu gue nengok ini ustazah yang alisnya gede dari rumahnya bawa kresek sapiring dibahekeun. Gusti. Dengerin, berapa sih harga kue? Otak lu pakai. Panitia bikin kue biar rame-rame makan, betul? Masya Allah. Dibawa pulang dikasih anak lo, pantas ngelawan wae, pantas bengang. Walaupun halal dibenci oleh Allah, tetangga lu yang lain udah ngelirik, tahu otak lu di mana. Belenek gak sih? Aneh. Dengerin, sebagai orang tua wajib saya menasihati anaknya. Aneh gua mah. Yasin apal, tahlil apal, salawatan apal, pala lu pakai kudungan, ngape sama kue kayak orang nggak pernah nemu kue. Nggak percaya? So, ada pengajian. Selesai ngaji disuguhin kue, di antaranya kue pepe hejo. Itu kue pepe hejo karena tahu nenek-nenek yang disuguhin empuk kata saya. Sebelah kiri curhat, neneknya nengok dulu dong saya. Ngobrol sama dia, kayak dia banyak nanya. Begitu saya nengok, Gusti tinggal piringnya doang. Lu ketawa mikir, beneran aneh saya mah. Kalau dimakan mangga tenan naon, dibungkus bawa pulang, kasih anak lu bengal, itu salah, tidak zakarullah katsiran. Umat Muhammad tidak begitu. Kalau Anda pedagang, buka warung. Kalau umat Muhammad, nih terigu, nih gula, nih minyak, nih sagu sekilo, bener nih sekilo. Ini mah bilang sekilo 9 ons setengah, bilang setengah kilo 4 ons setengah. Salah, itu tidak zakarullah. Kalau Anda sebagai guru habis sholat ngajar, mikir kalau ngajar gayanya begini Allah ridho enggak? Kalau Anda sebagai seorang penjahit, waktunya sholat habis sholat terusin ngejahit, tapi mikir kalau ngejahitnya begini Allah ridho enggak? Di kita mah banyak yang aneh ngejahit, tukang jahit hak Anda hanya kita mah aneh, tidak ingat sama Allah, sisa bahannya lu pakai baju cucu lu maling. Yang ketawa mikir dipakai taplak meja haram, tahu punya orang. No, umat Muhammad mah tidak pernah ngambil sedikit pun hak orang. Jadi waktunya sholat, habis sholat mengerjakan perbuatan sesuai dengan profesi masing-masing dengan ingat sama Allah. 5. Tanda umat Muhammad, wajah mereka berseri karena wudhu dan sujud. Dalilnya bisa Anda lihat Al-Maidah ayat 6. Bu, di kita banyak yang salah. Hayu aja luarnya dipoles-poles. Ke tempat ngaji ada yang jualan skincare biar glowing, hati cepat. Percuma muka lu glowing kalau hatinya jengkel. Makanya kalau ketemu orang, ya Allah ibu cantik bang, semoga hati ibu secantik wajah ibu. Karena kebanyakan wajahnya cantik, hatinya bengkok. Tuh, dalam Islam yang ngaku umat Muhammad bukan glowing luarnya doang. Nonton iklan, seret 6 minggu bule kata iklan.
Kalau cocok obat pemutih. Karena murah beli yang KW2. Pakai obat pemutih bukan jadi putih, merah kayak pantat monyet di Ragunan. Ibu pernah pergi ke Ragunan? Pergi ke kandang monyet, nengok ke atas, pantatnya pada berem. Saya tanya Anda, pernah nggak Anda ketemu orang yang mukanya merah kayak buntut monyet? Eta teh niat dia bagus, pakai pemutih biar putih, cuman boleh jadi kulitnya nggak cocok. Atau yang KW2. Makanya kata Allah dalam ayat ini, umat Muhammad bukan pakai skincare, pakai air wudhu, mendawamkan wudhu, dur lohor wudhu, sholat lohor. Habis sholat tut hitut, saya tanya, ibu langsung wudhu apa cuek? Kayak orang bener. Dur asar, ibu wudhu sholat asar. Habis sholat asar tut hitut, langsung wudhu lagi apa cuek? Jujur. Kata Allah, harus Anda mendawamkan wudhu. Jadi muka Anda teh naon teh basah ngakring. Makanya waktu corona mah baru tumben, kita mah dari dulu basuh tangan, kumur-kumur, pakai masker, jangan ngerumpi ngomongin orang, jaga jarak, jangan ikut campur urusan orang. Dari dulu kita mah kalau dipakai ilmu ini, kalau lima-limanya ada, jelas kita umat Muhammad. Kalau kurang, Anda harus nambahin. Kalau pengen diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau saya ngomong terus tidak adil, silakan bertanya. Yang nanya saya kasih bonus kaki 3 sama biskuit, saya bekal. Ih bener gue beli sendiri. Kalau yang tidak nanya beli. Ayo. Hadiah lalu. Waalaikumsalam, langsung nanya. Yang ingin saya tanyakan, apakah kita berdosa kalau kita ngasih tahu kan ada di jamaah kita yang tadi mama ceritakan suka ngambil makanan itu, suka bilang jangan bawa makan buat anak-anak gitu, tapi saya suka gimana gitu rasanya juga kayak gitu. Makasih Mas. Harus kasih tahu, ku anfusakum walikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Contoh, kan gua bisa ngitung, bikin kotak nasi sekian ratus. Kenapa dia ambil kurangnya sampai 25? Tidak sedikit jamaah pengajian yang ngajinya udah puluhan tahun rakus amak nasi kotak. Dia pulang, boleh saya ngasih tahu? Boleh, kita wajib kasih tahu. Oke? Jangan tinggal diam, karena kasihan anak-anak nanti tercemari makanan minumannya dengan yang subhat. Rasul mengatakan kalau makanan minuman dimakan, diminum dari daging, dari darah yang haram, maka itu makanannya api neraka. Jelas Bu? Silakan yang lain mangga. Sok. Mana tadi mic-nya diminum? Sok. Assalamualaikum Mak, kita mau nanya nih. Sok. Bagaimana kalau kita rumah tangga, tapi kita jauh sama suami kita karena tugas, Mak. Tapi kita sadar ridho, Mak. Tapi orang lain suka kepo gitu, Mak. Ngapain mikirin orang? Selama gua bagi udah gak masalah, enjoy aja. Hidup jangan mikirin kata orang. Selama yang gue lakukan, Allah ridho, beres. Oke? Terima kasih. Iya, ngapain lu mikirin orang, capek deh. Dan lu tuh namanya langsung. Yuk. Itu dibagi jalan gitu. Sok. Mangga. Yuk. Terima kasih Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mama, mohon maaf. Saya mau nanya Mah, ini zaman sekarang ya, ini bagaimana pendapat Mama? Karena menurut saya kan banyak sekarang pengajian-pengajian yang tadi istilahnya ada golongan VIP gitu ya, di kelas-kelasan begitu. Menurut Mama bagaimana? Tidak bisa. Anda bisa jawabannya adalah Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum summa wa qabaila litarafu inna akramakum indallahi atqakum. Di mata Allah semua kita sama, yang beda cuman yang takwa.
Tidak ada di pengajian, ini kelas paria, ini kelas rendahan, ini kelas sosialita, tidak ada. Boleh jadi di mata Allah dia lebih hina daripada kita yang dianggap hina oleh mereka. Tidak ada dalam Islam. Silakan yang lain, yuk. Sof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama mau tanya, di dalam rumah tangga kadang kan kita dengan suami saling mengingatkan gitu ya. Tapi kadang yang diingatkan itu suka marah. Terus kadang dia ini ya udahlah, saya nggak ingetin karena kalau diingetin tuh dia marah. Contohnya sholat, kalau kita bangunin, nanti aja gitu. Nah, akhirnya niat di hati kadang, ya udahlah saya tuh nggak mau bangun lagi. Apakah dosa salah itu? Dosa. Anda lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wajib buat kita menyadarkan anak, suami, keluarga biar nggak masuk neraka. Daripada ribut berantem mendingan diam, salah. Daripada Anda tidak negur suami untuk sholat di hadapan Allah, takut sama suami, takut sama Allah, itu masalahnya mah. Ya. Jadi tetap Anda punya kewajiban menyadarkan untuk sholat, untuk ibadah. Sampai dia marah, nggak ada urusan. Karena ini urusannya langsung dengan Allah. Silakan yang lain mah. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya mah, kalau punya tetangga suka jahil, suka ngata-ngatain yang enggak, bagaimana sikap kita mah? Jangan dibikin. Ngapain bikinin tetangga? Jangan kalian berharap semua orang suka sama gua, nggak bakalan. Jangankan kita, siapa kita? Nabi sendiri, Rasul, manusia yang terhebat di alam dunia, kekasihnya Allah. Ada yang suka, ada yang senang, ada yang sangat menyukainya, ada yang mencintainya, ada yang sangat mencintainya sampai rela berkorban segala-gala buat Nabi. Di balik yang lain ada orang tidak suka, ada orang benci, ada orang ngatain, ada orang nimpukin dengan kotoran unta, ada orang nimpukin dengan air got, bahkan ada orang yang ingin membunuhnya. Bukan orang lain, justru paman kandungnya, Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan hanya mereka, mereka ngajak orang lain untuk membunuh keponakannya. Siap mental, dimanapun kita berada, jangan harap semua orang suka sama gua, biasa aja. Biarin aja, yang penting gua bener. Dia mitnah gue, gak ada urusan. Kalau Anda terganggu, Anda lihat Ali Imran 159. Wasawwirhum bil amri, bermusyawarah segala urusan. Panggil tetangga yang mitnah, panggil yang suka dengar, panggil saksinya, panggil guru ngaji, panggil RT, riungin, selesaikan. Begitu caranya. Justru kalau saya bersyukur ada orang tukang kritik, ada orang tukang ngata-ngatain, alhamdulillah gue bisa koreksi diri, gak usah bayar orang. Kita bisa maju kalau mendengar kritikan orang. Kalau Anda baper, orang ngomongin Anda tersiksa, dijamin seumur umur Anda gak bakal maju. Merasa difitnah, merasa dihina sama orang. Dia jahat, gue baik, gue tertindas, dia nyakitin gue. Jangan ngaca. Yang dia omongin benar. Koreksi diri. Orang yang sukses, orang yang maju, orang yang tenang. Ada fitnahan, ada gunjingan, orang ngata-ngatain, ada urusan. Bukannya peribahasa mengatakan makin tinggi sebuah pohon, makin besar angin. Kalau Anda baper, tersinggung, orang ngomong, orang mitnah, dijamin tidak berharga diri Anda. Sama dengan rumput, tidak pernah kena angin, tapi tidak ada gunanya, keinjak orang. Begitu. Silakan yang lain, Mama. Assalamualaikum, Mama. Saya bertanya. Mama. Saudara saya beragama non-Islam. Ya. Sedang merayakan Natal. Apa yang benar yang saya ucapkan supaya sebagai keluarga tetap menghormati beliau-beliau? Tidak ada kewajiban ucapin apapun. Lakum dinukum waliyadin. Oke.
Kalau ada pengen ngasih sirup, kasih ketupat, kasih ayam, kasih. Dadah. Ngapain? Udah jelas ayamnya. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dede masa mau nanya. So. Kalau saya kan pernah tuh suka punya tetangga yang non muslim. Tapi kalau saya pengajian dia selalu bantu di dapur lah. Terus sebaliknya kalau dia ada kebaktian, saya pernah bantu di dapur. Boleh nggak begitu? Kalau dia sibuk mau ngawinin, tidak masalah ngebantuin. Tapi sibuk buat kebaktian, buat ibadah, Anda ngebantuin, Anda dosa. Artinya meridoi dengan ibadah dia, robah pola berpikir Anda. Tetangga ada 3 kelas. 1, tetangga yang satu hak, rumahnya dekat, beda agama, hanya hak sebagai tetangga. 2, tetangga yang 2 hak, rumahnya dekat, satu agama. 3, tetangga yang 3 hak, rumahnya dekat, satu agama, masih keluarga. Jadi masalah ngebantuin urusan dunia mangga, urusan buat kebaktian ibadah itu yang salah. So, oke? Ya. Masih ada satu lagi bonus. Udah mulohor kata Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oi. Naon? Kalau misalnya nih ada kerabat yang beda agama, terus dia mengundang kita untuk kayak prasmanan gitu mah. Terus gimana mah? Lah masalah disuruh makan mah, yang tidak boleh ikut ibadah. Nggak apa-apa nih mah. Oh, ya udah. Kecuali kalau kita tahu makanannya dia BABI. Yaudah ya mah, makasih ya. Ya udah, emang begitu doang. Assalamualaikum. Salam. So Kiki. Kiki kacang hijau kacang hitam. Waalaikumsalam. Mama, saya mau bertanya. So. Dalam Islam ada nggak maklangkah? Tidak ada. Itu nyusahin. Yang ada, kalau ada lo kawin duluan, empoknya, abangnya, bantu dibiayain. Nih duit buat bawaan, ini duit buat ke penghulu. Itu yang ada. Udah mah adanya kawin duluan, minta perangkah otak empoknya kemana? Bodoh banget tuh manusia. Heran aing mah. Nyusahin adek lu. Bersyukur adek lu udah kawin duluan. Siapa tahu pemuka jalan biar punya kawin. Begitu. Aneh, adek lu kawin minta perangkah nyusahin. Makasih banyak. Kalau gue sih punya empon itu begitu. Boleh nyusahin. Tidak ada. Mau nanya lagi? So. Ya, nggak apa-apa. Ayo, Mas, satu lagi, Mas. Naon? Assalamualaikum, Ma. Salam buce. Mau nanya. Naon? Anak kan udah menikah, kan selalu masak ya buat suaminya, tapi selalu dia menawarkan, Mah nih makan gitu gimana gitu, Mah. Alhamdulillah. Kalau gue mah demen punya anak kayak gitu. Bersyukur punya anak baik kayak gitu, Masya Allah. Jangan dikubur kalau belum mati. Waalaikumsalam. Serba salah ya. Ada orang yang anaknya cuek bingung, anaknya baik kayak dia. Gue mau punya anak kayak anak lo. Baik ibu, angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan naim, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa lam tazalli dhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulla sir wa ya jabira kulla kathir wa ya sahiba kulla tarid wa ya mughniya kulla fakir wa ya muqawwiya kulla dha'if wa ya ma'manna kulla mahid. Yassiru alaika kulla kasir fataisul yassiru alaika kasir. Allahumma ya man la yartaju ila bayani wa tafsir
Allahumma ya muyassir kulasir wa ya alimul yaqin wa basir Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka bihurmati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uhrusna bianika allati la tanam waqnufna bikanafika allati la yuram Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai manusia pasti banyak melakukan kesalahan. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.